Basah. Kalau basah kan bajunya basah beneran ya. Seperti itu. Makanya ibu-ibu ya, ibu-ibu nih kalau ngomong sama anaknya yang baik ya ibu-ibu ya. Karena lisan ibu itu luar biasa tajamnya. Dia berpotensi menjadi doa. Ya. Jadi kata-kata adalah doa. Kan kemarin sudah dibilang ada artis yang nyanyinya lelaki buaya darat. Setiap manggung lagunya itu. Setiap nyanyi lagunya itu. Beneran suaminya jadi buaya darat. Makanya kalau nyanyi, kalau dengerin lagu itu yang positif lagunya. Lagu-lagu yang sedih, yang galau, tentang perpisahan, tentang sakit hati, itu jangan didengerin Bapak Ibu. Itu jadi doa. Coba deh misalkan ibu-ibu dengerin lagunya, misalkan lagu yang galau gitu ya, itu jadi doa. Itu berenergi loh Bapak Ibu. Jangan salah. Ya. Siapa lagunya yang suka galau tuh? Mendingan dengerin Quran. Quran udah jelas positif ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Kita harus disiplin dan hindari juga kata-kata yang konotasinya negatif atau tidak positif. Contoh misalkan Bapak Ibu, pagi ini saya pergi ke kantor, jalanan macet. Pas nyampe kantor, bosnya galak banget. Emang sifatnya begitu gitu ya. Nah itu kata-kata konotasinya positif apa negatif Bapak Ibu? Negatif. Kenapa negatif? Jalanan macet, bosnya galak. Oke Bapak Ibu, kita perhatikan ya. Kita mulai merubah kata yang konotasinya tidak positif menjadi positif. Contoh macet. Macet ya, macet adalah kondisi ketika kita lagi di jalan banyak mobil, banyak motor. Itu bisa diganti dengan apa? Dengan penuh. Dengan apa? Penuh. Karena kalau macet, khawatirnya begini nanti jadinya. Ya Allah, macetkan rezekiku, macetkan urusanku, macetkan isi dompetku, macetkan apa? Bisnisku. Mau macet semua mau? Ya, coba kita ganti pakai penuh. Kalau penuh mudah-mudahan begini jadinya. Ya Allah, penuhi semua hajat-hajatku, penuhi semua urusanku, penuhi isi dompetku, penuhi isi rekeningku, ya, penuhi panggilan ke Baitullah tuh, jadi penuhi semua, ya. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan mau ke kantor, terus banyak mobil, banyak motor di jalan, bilangnya macet apa penuh? Penuh. Insya Allah jadi doa Bapak Ibu. Insya Allah. Karena kata-kata adalah doa. Misalkan Ibu Retno mau ke kantor, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini jalanan penuh. Mudah-mudahan dipenuhi semua urusan sama Allah. Ya. Sambil tersenyum. Kadang-kadang kalau jalanan lagi rame banyak mobil kan, punten ya. Emosi positif negatif. Pikiran positif negatif. Kata-kata positif negatif. Ya gimana yang positif mau datang kalau semuanya negatif? Masuk. Masuk nggak? Ya. Ya emosi terus. Kalau emosi terus apa yang terjadi? Ya. Alih-alih bisa berpikir jernih, gitu kan? Yang ada apa? Yang ada beban udah hidup beban terus. Jadi kalau kita dihadapkan dengan yang seperti itu, ya kita sikapi dengan positif. Beban kita mengurangi. Misalkan sakit. Nah, sakit positif apa negatif? Sakit. Negatif. Sakit positif negatif. Negatif. Biar menjadi positif bilangnya gimana? Alhamdulillah. Itu adalah ujian kita. Misalkan gini, mohon maaf lagi kurang sehat. Jadi sakit diganti dengan kurang sehat. Agar apa? Agar sehat. Kalau orang sakit dibawa kemana biasanya? Rumah sehat. Dokter rumah sehat. Rumah sakit atau rumah sehat? Rumah sehat. Rumah sehat. Kalau ke rumah sakit tambah sakit Bapak Ibu. Masuk nggak? Hanya di Indonesia tempat orang sakit itu namanya rumah sakit. Di Inggris, di Amerika namanya apa? Namanya apa? Hospital. Oke? Apa? Hospital. Di Arab namanya apa? Al-Mustashfa. Apa? Al-Mustashfa. Ya. Cuma di Indonesia namanya rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang di Jakarta mulai ada tuh rumah sehat. Harapannya apa? Orang masuk ke situ menjadi sehat.
sulit menjadi tidak mudah. Misalkan Bapak Ibu sedang dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mudah, jangan bilang sulit, karena kesannya itu kayak beban banget gitu loh. Coba diganti dengan tidak mudah. Jelek diganti dengan apa? Ih, jelek banget. Konotasinya negatif, positif, jelek? Negatif. Coba dibikin yang lebih positif gimana? Jelek jadi apa? Tidak bagus. Nggak boleh, itu tidak bagus. Lebih enak kan didengarnya? Betul. Karena dalam ilmu psikologi, kata tidak itu dicoret Bapak Ibu. Tidak masuk ke alam bawah sadar. Ya. Misalkan gagal. Gagal itu apa? Diganti dengan apa? Belum berhasil. Harapannya nanti bisa berhasil. Makanya belumnya dicoret. Seret, yang ada nanti berhasil. Masya Allah, tabarakallah, hari ini sepertinya belum berhasil. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi dan bisa berhasil. Duh, gagal lagi. Kapan berhasilnya? Enak gak didengarnya? Enak gak didengarnya? Nggak enak. Orang nyanyi itu nggak biasanya. Masya Allah, tabarakallah, jamaah sekalian. Jadi itulah 3 hal yang perlu kita perhatikan agar doa kita itu tidak terhijab. Yang pertama, perisainya dihilangkan. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Selalu berpikir positif. Yang ketiga, kata-katanya diusahakan kita disiplin, berkata-kata positif. Capek, apa capek? Diganti dengan apa capek? Hah? Sama aja ya. Lillah. Diganti dengan kelelahan. Capek diganti dengan apa? Lillah. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan ya. Bentar dulu, belum dibuka. Ini harus pindah apa gimana nih panasnya? Oke, ini saja yang dapat kami sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Terima kasih Al Ustadz, waktu dan tempatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang kami hormati, kajian kita hari ini mungkin saya rangkumin, nanti akan dikirim oleh Bapak Bu Dokter Pak Ardian. Ringkasannya ya. Saya punya asisten atulen sekarang. Jadi yang pertama itu adalah Allah sesuai persangka hambanya, yaitu hilangkan perisai atau tameng atau penghalang. Ya, kita berbanyak minta menghapus dosa. Ada di surat Nuh, seperti surat Nuh juz 79 ayat 10 sampai dengan 12. Yang kedua adalah taubat. Syaratnya ada 3 taubat, yaitu berjanji tidak mengulangi. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Terus yang kedua, love. Semua orang cinta. Love gitu ya? Love cinta ya Pak Ustadz ya? Love ya? Law of projection. Jadi hukum apa? Hukum proteksi. Hukum proteksi ya Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana kita ada cara berdoa. Cara berdoanya 2L. Lukman. Salah. Apa Bu? Lakukan dan lupakan Lukman dan lupakan Lukman lagi. Lakukan dan lupakan. Rumus ikhlas itu. Rumus ikhlas ya. Rumus ikhlas. Lakukan, lupakan, ikhlas. Ridho apa ikhlas, Tat? Itu ikhlas, rumus ikhlas. Ikhlas ya, bukan ridho. Kalau kemarin ridho bilangnya. Beda ya. Karena Allah berikan rezeki dari hal-hal yang tak terduga. Jadi keseharian kita usahakan selalu bicara positif. Karena setiap ucapan adalah doa. Mungkin dari jamaah semua ada yang mau tanya. Kita ke SEM3, silakan Pak Dedi. Bagaimana penutupan kata-katanya untuk melarang anak kita ngerokok nanti kan di situ malah ditulis rokok menimbulkan kanker jantung. Itu boleh nggak begitu? Doa jadinya. Boleh nggak? Dialihkan, kalau nggak mau ngelarang dialihkan. Dialihkan gimana? Ya dialihkan, daripada merokok mendingan makan permen. Pertanyaan apa? Waduh, balik ke Apa pertanyaan? Bolehkah? Hah? Apa pertanyaan? Bolehkah tidak membuat suatu pernyataan rokok akan mengakibatkan kanker? Makan permen gitu aja ya.